Oke, balik lagi di Daddy's Corner dan kita masuk ke White Room. Kita akan ngasih lihat Anda yang ada di rumah atau cita-cita di sini sebuah gambar. Gambar memiliki 1000 arti dan kita akan mencoba menginspirasi Anda semua yang ada di rumah. Gambar pertamanya adalah gambar anak kecil jualan hotdog. Oke, kalau ngeliat ini nih, apa yang Citata lihat? Dapat apa kamu? Anak kecil jualan hotdog dari gambar ini. Iya, gimana? Masih kecil udah belajar mandiri. Masih kecil udah belajar mandiri, udah mau nyari uang Udah sendiri. mau nyari uang sendiri. Nggak mau nyusahin orang Iya, tuanya, bener. berdikari. Berdikari. Gitu ya. Atta Halilintar banget ya. Hah? Iya sih, benar juga sih. Emang saya jualan itu sih hotdog. Lu pernah jualan hotdog? Pernah hotdog aku. Jadi bangunnya pagi sebelum sekolah jualan di sekolah. Gitu. Habis udah putus sekolah jualan juga, tapi burger. Ada hotdognya juga. Ada hotdognya juga. Ada. Ini yang dorongan atau yang mana? Sepeda atau apa? Atau Dia jadian? kayak, jadi waktu itu aku punya sedikit tabungan kayak entah 5 apa 7 juta aku bikin. Di dekat pinggir jalan gitu aku bikin, tapi ada Kios? tempat duduknya. Kios. Kayak kios kecil, jadi aku cuma sewa space-nya aja. Walaupun akhirnya ditutup juga, digusur. Tapi aku nyoba jualan situ, aku masak. Untung rugi? Pada saat 3 itu? bulan pertama untung. Habis itu Dimakan menuju ke sendiri. 8 bulan. Menuju 8 bulan tutup tuh. Gara-gara itu gusur. Maksudnya di situ ada pembangunan mall. Ada pembangunan mall. Sebelum PIM bangun, PIM 3. Berarti kalau ngeliat Hotel. gambar ini ngingetin lu lagi ya? Seru. Aku juga dulu jualan gorengan ke sekolah, tapi Dikatain bawa orang? di dalam kotak gitu. Dikatain orang? Enggak, Teman-teman? ya ada sih. Tapi nggak peduli ya? Ya nggak peduli, kan mereka nggak ngasih makan. Mereka nggak ngasih makan. Malu nggak tuh? Lumayan sih, cuman itu harus dilawan om. Kalau kayak gitu-gitu nggak boleh dipiara, malu. Malu, gengsi, nggak boleh dipiara. Karena menurut ini dari orang tua, kita nggak boleh malu kalau kita miskin. Malu lah kalau buat salah, jahat Malu lah sama kalau orang. buat salah. Oh. Malu kalau nggak berusaha, ya kan? Iya benar. Oke, ini jual hotdog anak ini, jadi sebenarnya anak ini jual hotdog terus dianggapnya bahwa si anak ini tuh tidak higienis jualan hotdognya. Jadi ada orang yang komplain nggak higienis, oke? Tapi apa yang terjadi setelah itu kita lihat videonya. Jadi ini menarik ceritanya. Dia jualan hotdog, terus menurut tetangganya tidak higienis. Sama tetangganya dilaporkan ke Departemen Kesehatan. Karena tidak higienis, oke? Nah, alih-alih seperti yang biasanya terjadi, yaitu ditutup atau digusur atau tidak boleh jualan lagi, Departemen Kesehatannya datang, lalu memberikan izin dan memfasilitasinya supaya jadi higienis. Oh, malah bagus. Ini Semoga masukan buat kita kita bisa semua gitu. ya, masukan juga buat kita semua. Ini bisa loh terjadi, ada 2 pilihan, ya ditutup atau malah dibantu untuk menjadi lebih baik. Dan sekarang anak ini sukses, dia per hari bisa jual 150 hotdog per harinya. Gara-gara orang-orang udah tahu, wah ini ternyata higienis dan enak. Dan itu karena dibantu. Karena dibantu. Oke, kita lihat video kedua karena nyambung dengan omongan cita-cita tadi. Kata Udah Mas kelihatan. Dedi kan, Mas Dedi suka gibah. Betul. Ini cocok buat Mas Dedi. Kok kenapa jadi buat saya? Kenapa buat saya? Katanya kan buat gibah. Heeh. Ini kayaknya buat orang yang suka ngomongin orang. Ini buat orang yang suka ngomongin orang. Oh gitu ya? Bukan buat alat gigi gitu. Hah? Ya, kita lihat videonya dulu deh. Sebelum ngomong kita lihat videonya, putar ya videonya.
kejam loh. Tuh zaman dulu tuh kalau orang ketahuan ngegosipin orang sampai orangnya bete atau menghina orang tuh ada namanya scold bridle. Scold bridle tuh ada dipasangin topeng besi gitu. Tapi sekarang karena orang udah nggak ngomong, orang ngatain orang lain lewat sosial media. Pernah dihina apa aja Anda di sosial media? Waduh, banyak banget. Kayaknya kalau di sini kalau pakai hukuman itu semua orang pakai. Ada nggak yang buat tangan sekarang? Oh iya betul ya. Makanya gue tuh kadang-kadang suka begini, kan ada ITE ya, ITE yang tentang sosial media ya. Saya tuh kadang-kadang punya ide begini ke pemerintah. Gimana kalau orang-orang ini nggak dipenjara gitu, tapi dimatikan sosial medianya semua. Bikin lagi ntar dia. Nggak, pokoknya nggak bisa gitu. Nggak boleh gitu pokoknya. Jadi hukumannya adalah tidak bermain sosial media. Orang nggak ketemu wifi aja orang stres. Iya sih. Ya kan? Kita nggak usah ikutin mereka, kita berkarya aja terus. Iya. Ya. Buat Anda yang di rumah udah tetap aja berkarya, tetap aja bekerja. Oke, ini foto terakhir, kita lihat foto terakhir. Nah, ini gamers nih, menghabiskan hidupnya untuk game nih kayaknya. Kok ini sih sampai lebay, kayaknya dia udah nggak peduli hidupnya deh. Nggak peduli hidupnya ya? Nggak peduli. Tapi bisa jadi dia kan dapat duit dari situ. Betul, betul. Banyak setuju. kok. Iya. Banyak, orang kaya gara-gara Game nge-game. sekarang inilah zamannya. Sekarang Orang zaman. kaya dari game. Iya, itu. Tapi kalau ini kok dia kayak tempatnya sendiri nggak diurus, kan dia sakit juga dia lama-lama ya. Betul. Karena aku pernah ngomong sama beberapa gamers, dia main game, makannya itu aja, Nggak dia teratur. nggak teratur. Jadi dia pesan, main. Pas makan tuh dia lagi pick, makan sambil main itu, hidup. Tidur aja. Mati, main. Bangun, main. Gue sempat ngobrol sama Just No Limit dulu begitu. Iya, saya juga Iya sama kan? nanya dia. Ya kan? Begitu, betul. Just No Limit dulu begitu. Sekarang udah enggak, tapi Sekarang dulu udah enggak, begitu. dulu iya. Tapi jadi, Tapi jadi. contoh yang jadi. Banyak yang begitu, nggak jadi. Nah, ini yang jadi, Ini yang Om. jadinya. Yang nyusahin keluarga juga banyak, Om. Banyak, ngabisin duit orang Ngabisin tuanya. duit orang tua, minta Banyak. beli-beli ininya, Oh beli iya, itunya, kartu nggak kredit Iya, mengerti. itu jebol. mahal-mahal loh semua alat-alatnya. Iya, Iya banyak. betul. Cuman, gua nggak mungkin ngasih lihat video ini kalau anak ini nggak jadi, karena tujuan kita adalah menginspirasi nih. Nah, kenapa nih anak ini? Sebenarnya siapa sih anak ini? Kita lihat dia siapa ya, coba. Take your time, and I will be waiting here. Calm your mind, I'm not going anywhere. If I got you, then I've got everything. You hold me true, with only the touch of skin. I know that you're thinking of me. I know that I'm thinking of you. I know that when all said and done. Oke, ini contoh yang Keren sih, keren dan very Keren. positif. very positif. Dan kayaknya mereka menemukan tempatnya di saat yang tepat, di momen yang tepat, di hal yang tepat. Jadi karena yang bisa bergerak hanya tangannya saja, otaknya saja bisa bergerak, apa nih yang bisa dilakukan? Ya kan? Nggak mungkin jadi olahragawan, nggak mungkin. Tapi akhirnya, oke, kayaknya e-sport bisa jalan nih, streaming bisa jalan. Suka salut sih tapi saya sama orang yang kayak gini. Ini- Sama kayak ini loh, apa? Yang atlet-atlet yang cedera, yang Ya. yang dia ikut SEA Games, Yang ikut SEA Asian Games, Games, Paralimpik, ya. Olimpik. Itu kan hebat banget, Om. Dia main basket tapi pakai pakai kursi kursi roda. roda. Main bola pakai kursi Bisa roda. main lagi kursi Bisa- rodanya kan, Ada lagi yang lari ke satu kaki. Wah, itu kan kita lihatnya aja bisa nangis. Iya, tapi iya, nggak iya. menyerah. Tapi Nggak nggak menyerah. menyerah. Never give up. Iya. Tapi never give. Anyway, ya saya baru keinget nih pada saat kita syuting hari ini adalah hari peringatan disabilitas internasional saat ini. Jadi buat teman-teman yang difabel atau disability, gue sering banget ketemu mereka dan gue mengatakan bahwa mereka itu bukannya tidak mampu tapi memiliki kemampuan yang berbeda. Pernah nggak lihat ada orang bisa nulis pakai kaki karena tangannya nggak ada? Melukis Oke. lagi ya? Menulis pakai kaki. Gue tuh sampai berpikir, lah kalau orang-orang ini bisa nulis pakai kaki dan bagus, harusnya semua orang tuh bisa nulis pakai kaki kan?
ya kan? Cuman kita nggak pernah belajar dan nggak mau menggunakan apa yang diberikan Tuhan secara maksimal gitu. Harusnya kaki kita tuh bisa menggunakan hal yang lebih kan, begitu kan? Bisa. Bisa. Cuman karena kita ada tangan, Iya. Malah nanti takut kita bilang nggak sopan. malah jadi nggak Gambar sopan. pakai Jadi kita kaki. tidak membiasakan hal Tidak itu terjadi membiasakan. gitu. Oke, jadi mungkin kita akan tutupnya di sini. Ata, cita-cita Ata, mungkin cita-cita Ata dulu nih buat teman-teman yang berkebutuhan khusus. Saya jadi pengen nangis. Sebetulnya kakak saya yang pertama dari kecil dia step, lalu kakinya nggak bisa jalan sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan belum menikah sampai sekarang. Oke. Jadi saya merasakan betul bagaimana saya tiap hari lah hidup sama kakak saya itu. Yang pasti buat saya mereka luar biasa. Dan benar ya bahwa ceritanya bahwa buat mereka saja kadang-kadang, dulu saya nggak tahu sekarang, tapi mungkin sekarang juga nyari kerja juga susah, nyari apa juga susah. Iya. Ya. Tapi selalu ada kelebihan dari kekurangannya sendiri. Selalu ada kelebihan. Pasti ada Ini kelebihan. kakak cowok cewek? Cewek. Cewek. Dia nonton, suka nonton? Suka banget. Dan kalau dia nonton, lu mau apa buat dia deh kalau gitu? Teteh, semangat. Cici sayang teteh. Siapa namanya? Elis. Alice, oke. Buat Alice ya, semangat terus. Pokoknya you'll be okay, you'll great. Terus berusaha, terus berkarya juga ya. Iya. Iya. Dan nggak boleh diem terus juga ya harusnya. Iya. Gak boleh diem. Nggak boleh diem juga. Ata, Kalau aku ngelihatnya aja udah kayak ini ya, Pak. Aku yang kemarin olahraga yang berkebutuhan khusus, yang Indonesia jadi tuan rumah, aku banyak banget nonton, Om. oh ya? Iya, banyak banget nonton. Aku datang nonton ke stadion. Dan waktu aku nonton tuh bener-bener aku sangat termotivasi dan sangat terinspirasi. Berarti lu belajar dari sana ya? Belajar. Belajar aku apa ngeliat, nih? bersyukur sama diri aku sendiri. Bersyukur banyak, kenapa orang yang seperti itu, mereka yang diberikan kebutuhan khusus aja punya semangat yang luar biasa. Kenapa Punya kita mimpi enggak ya? yang hebat. Punya semangat juang yang tinggi, kenapa kita enggak? Iya. Yang Kenapa sekarang- kita malas gitu ya? Kenapa kita males? Masa kita ini gitu, kalah sama, dan itu menginspirasi aku. Malah kebalikan, aku terinspirasi dari mereka-mereka semua. Inspirasi dari mereka semua. Benar. Pokoknya doa lah buat semuanya, semoga yang berkebutuhan khusus juga yang nonton di hari ini mereka terus punya semangat juang yang tinggi untuk hidup. Terus punya semangat juang. Katanya yang juga tinggi. insya Allah ahli surga. Thank you cita-cita Ata, thank you Ata buat Alice dan teman-temannya semua. Kita semua sama ya, kita semua equal, kita semua sama rata, dan mungkin kita yang harus belajar dari kalian gitu, bahwa semangat kalian itu sangat luar biasa, dan buat keluarga yang ada di sekitarnya harus tetap mendukung, karena biar bagaimanapun kalau kalian bisa mendapatkan kelebihan dari mereka, kalian bisa terkejut sendiri. Saya Deddy Corbuzier, sampai jumpa lagi. Thank you. Orang bilang jangan kampungan tapi bikin kita goyang. Orang bilang jangan kampungan tapi bikin kita senang. Dan ayo goyang kita dangdutan tumbuh di Pagelaran megah Pesta Ulang Tahun Transmedia ke-19 mempersembahkan super grup K-pop dunia Super Junior serta penampilan terbaik artis-artis ternama Indonesia mendobrak sejarah dunia pertelevisian dengan kuis interaktif berhadiah total puluhan juta rupiah. Saksikan malam puncak ulang tahun Transmedia Universe 19 bersama Sasa Tepung Bumbu Selasa 15 Desember mulai jam 6 sore. Lois di Transmedia.